Murid Sion Mamuju, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan kami. Jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi pendeta jemaat di pastori jemaat atau sekretariat jemaat di gereja. Sementara kebaktian berlangsung, diharapkan semua HP untuk dinonaktifkan. Penekanan warta jemaat. Kebaktian hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Pukul 6 di Jemaat Induk untuk sektor pelayanan 1, pukul 7 di cabang kebaktian Banggu, pukul 9 pagi di Jemaat Induk untuk sektor pelayanan 2, pukul 17 atau pukul 5 sore di Jemaat Induk untuk sektor pelayanan 3. Dengan menggunakan liturgi rumah tangga, bentuk dua nyanyian yang digunakan adalah Mazmur dan pelengkap kidung jemaat. Kebaktian rumah tangga adalah sebagai berikut. Sektor pelayanan 1 hari Senin tanggal 13 Juli 2021. Keluarga penerima adalah keluarga Jerni Y. Kamai. Sektor pelayanan 2 Selasa, Senin tanggal 12 dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3. Dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari seluruh orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruangan ini, juga saya menyapa kita semua yang ada di luar. Kondisi keadaan sebagaimana yang sedang kita alami, tetapi kerinduan dan
memuji, memuliakan Tuhan. Tentu jauh Tuhan mengenal dan melihat sifat kerinduan segenap umat yang hadir menyembah, memuliakan Tuhan di minggu yang kudus ini. Mari mengakui bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena belas kasihan Tuhan. Pujian ajaib benar, anugerah pembaru hidupku. Ya Tuhan, Engkau tempat perlindungan, kubu pertahanan kami di tengah kondisi keadaan yang sedang kami alami. Karena itu di minggu karunia Tuhan ini, kami bersyukur karena Engkau masih memungkinkan kami untuk berada dalam bait-Mu yang kudus. Mengalir pujian penyembahan kami untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami membuka hati kami tiba saatnya ketika kebenaran firman-Mu diperdengarkan. Sebab kami percaya menjadi suluh pedoman pegangan hidup kami. Dalam keadaan yang sedang kami hadapi, biarlah iman percaya kami senantiasa teguh untuk terus berpengharapan di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan. Layakkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang kudus dan suci, sebab kami orang berdosa. Arahkan hati pemikiran kami untuk terfokus kepada ketetapan-ketetapan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Allah, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan memberkati kita bersama hari ini, yaitu dari kitab Peratapan. Kitab Peratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Penghiburan dalam penderitaan. Penghiburan dalam penderitaan, kebenaran firman Tuhan mulai dari ayat 22. Tak berkesudahan kasih
kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Berita sukacita hadir di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa rindu akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di tengah hidup yang Tuhan karuniakan. Lebih jauh kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kembali pujian, hai langit pasanglah telingamu. Di tengah krisis ada peluang. Tidak hanya krisis moneter yang pernah kita alami. Tentu dalam pandangan pemahaman kita, krisis merupakan sebuah hal yang keadaan yang tidak bersahabat dengan kita. Bolehkah kita juga menggolongkan kondisi keadaan sekarang? Kita sedang berada dalam krisis dengan COVID-19. COVID-19 kurang lebih 1 tahun melanda kita, tentu banyak dampak yang dipengaruhi. Bukan hanya tentang persekutuan yang terbatas, kunjungan keluarga satu dengan yang lain, membatasi aktivitas kita, tetapi bisa dibayangkan dalam kurun waktu seperti itu, termasuk anak-anak kita yang harus belajar dari rumah. Ada yang sudah naik kelas belum sempat tahu siapa gurunya, siapa temannya. Pelayanan pendeta pun terbatas ke jemaat-jemaat. Ada yang biasa membutuhkan pelayanan dari rumah sakit, kita hanya bisa menjangkau lewat telepon. Apalagi kalau kami pelayan merasa bahwa kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk jalan. Banyak pengaruh dan dampaknya. Ada keluarga kita yang sakit misalnya di rumah sakit atau di Makassar, hati kerinduan kita di sana, tapi karena kondisi keadaan. Lagi-lagi kita bersyukur kalau di tempat ini masih bisa berjalan gereja. Di tempat-tempat yang lain, di Kota Mamuju yang saya tahu gereja-gereja sudah tutup kembali. Bapak Ibu, bukankah ini pergumulan yang sedang tengah kita alami? Kebenaran firman Tuhan menyapa kita bersama-sama bahwa di tengah krisis ada peluang. Setiap kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan untuk melihat, memahami apa maksud Tuhan di balik semua itu. Cara Tuhan untuk berbicara dan menyampaikan pesannya tentu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Banyak cara, bisa antara satu dengan yang lain, orang di samping kita, tetangga kita, melalui kebenaran firman Tuhan, termasuk ketika kita sedang ada dalam penderitaan. Siapa yang katakan bahwa di tengah kondisi penganiayaan, penderitaan tidak ada kasih Tuhan, kuasa Tuhan di sana?
Kitab Yeremia adalah peristiwa yang menyisakan bait Allah dibakar dan dihancurkan. Kondisi gereja kita karena gempa harus dirobohkan, tidak memungkinkan lagi. Saya percaya bahwa setiap umat mulai dari hamba Tuhan sampai ke sekolah minggu di GPSB dan di mana gereja yang harus dirobohkan pasti menyayat hati, sedih. Iya, bertahun-tahun kita bangun tetapi akhirnya juga harus rata dengan tanah. Itu keadaan alam mengakibatkan hal itu. Bagaimana kalau dari golongan tertentu datang menghancurkan, merobohkan? Bisa dibayangkan. Di tengah situasi dan kondisi yang dialami oleh Yeremia, kitab Ratapan adalah kitab yang menceritakan bagaimana kisah peristiwa yang dialami langsung oleh Yeremia. Menyaksikan Yerusalem, siapa yang sangka Yerusalem yang berdiri kokoh, umat pilihan Tuhan, ditahu oleh orang-orang Yehuda, orang Israel. Begitu kuatnya pertahanan bahkan kondisi Yerusalem, tetapi juga pada akhirnya hancur. Bahkan orang-orang umat yang ada saat itu dalam keuangan mereka di Babilonia. Datang lagi COVID, gempa lagi, berharap COVID pelan-pelan bisa kita pulih, ternyata ada varian baru lagi. Dan bukan hanya itu pergumulan yang sedang dialami. Saya percaya bahwa semua kita tidak luput dari pergumulan-pergumulan di tengah keluarga, di tengah tugas pekerjaan, di tengah-tengah persekutuan jemaat. Betul, kita sedang ada dalam keterpurukan keadaan, lalu haruskah kita putus asa, menyerah, menyesali keadaan kenapa harus begini? Dan banyak orang tidak dipungkiri ketika diperhadapkan pada pergumulan seperti itu, tidak berpikir panjang. Yang penting menyukakan hati, mengambil sikap, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak peduli. Tetapi mari setiap kita yang hadir hari ini temukan bahwa sekalipun dalam krisis pergumulan penderitaan ada peluang, ada maksud yang indah di balik semua itu Tuhan sediakan. Ayo masing-masing kita temukan peluang apa yang kita bisa raih di tengah pergumulan yang sedang kita alami. Sejenak saya berpikir bahwa waktu gempa gereja kita harus dirobohkan, kemudian rumah-rumah warga pun pasti mungkin hanya 1-2 yang tidak ada bekas gempa. Lalu secara manusia biasa kita pasti berpikir bagaimana untuk bangkit dari kondisi seperti ini. Di satu sisi ada persekutuan yang membutuhkan kebersamaan, tetapi di sisi juga lain tenaga kita harus terkuras di rumah. Dan saya percaya itu bagian kesaksian iman kita bahwa semua kita bisa hadapi, semua kita bisa lewati, dan puji Tuhan kalau rumah Tuhan di sini kita bisa ada di dalam, sudah menggunakannya untuk beribadah. Banyak cara kuasa Tuhan, mujizat Tuhan diperlihatkan kepada kita, dan tidak hanya sampai di sini. Sekalipun hari demi hari semakin berat tentang hidup, tetapi juga peluang yang besar, kuasa mujizat Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Cara sikap Yeremia menghadapi pergumulan itu, sekalipun orang-orang Israel putus asa, sekalipun mereka lari dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kehendak Tuhan, contoh-contoh perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lari pada penyembahan berhala. Mereka memuja apa yang diinginkan dari sana akan terwujud harapannya, bukannya lagi dia berpaling dan lari kepada Tuhan. Tetapi Yeremia mengungkapkan iman, keteguhan, pengharapannya. Sekalipun
murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara ada dalam ruangan tersendiri, gelap lagi, bisa dibayangkan penderitaan yang sempurna yang dia alami oleh Yeremia, tetapi bangkit dan mengajak umat untuk berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Lagi-lagi komitmen Yeremia berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kalau Tuhan bagian jiwa kita, adakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penderitaan, penganiayaan, maut sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekali lagi, di tengah keterpurukan pergumulan yang sedang kita hadapi, firman Tuhan ini mengajak setiap kita, segenap orang-orang tuaku yang sudah usia lanjut, jangan pernah putus asa menghadapi kondisi keadaan. Kita selaku Bapak Ibu, peran tanggung jawab kita besar untuk setia membawa anak-anak kita, membimbing anak-anak kita siap untuk menghadapi kondisi keadaan di masa-masa yang akan datang. Tentu semakin berat tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan. Tetapi satu keyakinan kita, kata firman Tuhan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ketika kita gelisah, ketika kita dalam pergumulan hidup, bukannya menyelesaikan persoalan kalau kita kesana kemari, saling menghakimi, menceritakan yang tidak-tidak, kata firman Tuhan, lebih baik berdiam diri menanti pertolongan Tuhan. Saat kita berdiam diri menanti pertolongan Tuhan, kita akan menemukan bagaimana pengharapan itu lahir dalam kehidupan kita. Lalu kita dapat berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jiwa ini mengakui Tuhan adalah bagianku. Dia sang pemilik kehidupan kita. Tentu tidak akan membiarkan kita binasa. Persoalan yang mesti harus kita renungkan secara mendalam di tengah krisis yang sedang kita hadapi. Beberapa waktu sudah berjalan, adakah peluang yang sudah kita temukan? Ataukah biasa-biasa saja? Ataukah semakin nampak perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan? Atau kita berkata, oh, penyakit itu jauh daripadaku. Kita masih terlena dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lebih baik, kata firman Tuhan, mata kita bagian-bagian tubuh kita binasa daripada hidup kita. Jangan karena persoalan sedikit kita mengorbankan tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi mari menemukan bahwa di tengah krisis ini tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak ada waktu berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa dan melalui pemberitaan atau membaca firman Tuhan. Apalagi dalam kondisi ini, kalau para pegawai, para umat terbatas untuk beraktivitas di luar, masa tidak ada waktu untuk membangun komunikasi mesra doa dengan Tuhan? Masa tidak ada waktu untuk memperbaiki hubungan komunikasi kita, bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga bagi sesama kita? Tentu banyak hal bagi anak-anak kita. Berikanlah pemahaman bagi anak-anak kita bahwa masa depan nanti, sebelum berakhir semuanya kondisi keadaan COVID, temukan bahwa ada peluang anak-anak kita siap untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tentu tidak mudah ke depan. Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita untuk sungguh-sungguh menemukan bahwa di dalam keterpurukan dan pergumulan ada secerca harapan anugerah Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita.
Sekali lagi, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Bukankah bahwa kasih Tuhan itu tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan Tuhan? Kalau kita sudah mengimani dan memegang teguh kasih Tuhan, menyaksikan apa respon balik kita. Ketika kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam hidup kita, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Mengecap kebaikan berkat-berkat Tuhan, dan juga dari hidupmu, talentamu dan pelayananmu selalu menjadi berkat bagi sesama. Agar di tengah pergumulan ini kita dapat menemukan bahwa sekalipun di tengah krisis pergumulan tekanan hidup, tetapi cara Tuhan untuk mengasihi, memberkati kehidupan kita tidak pernah berkesudahan. Selamat menjalani kehidupan 1 minggu yang akan datang. Terus berserah diri, miliki penghayatan iman bahwa dalam keadaan apapun yang kita alami, kita tidak boleh putus asa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari mengangkat doa syukur di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan yang sempurna memampukan kami untuk selalu membawa hidup kami dalam pengharapan kepada-Mu Bapa. Hamba-Mu berhenti dan sekalipun terbatas untuk menguraikan firman-Mu ini, tetapi kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Bukan hanya kaya dalam pemahaman tentang firman-Mu, tetapi juga kami dimampukan kaya dalam perilaku kehidupan sehari-hari dimanapun kami berada. Tuhan dimuliakan atas firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri kembali, kita dengan penuh keyakinan, ketegaran iman berdiri di hadapan Tuhan, mengucapkan pengakuan iman kita melalui 17 pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ujian bila topang keras melanda hidupmu, sekaligus kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah di bumi. Ujian bila topang keras melanda hidupmu. Bila putus asa dan letih lesu,
kekasih kita, orang tua, bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih kita yang boleh menikmati pertambahan umur setahun lagi. Di antaranya ada Belandina, Julianus Palebani, Hermanto, Ivan Kalam Somudi, Meta Meriska, Rusmanto Maila, Dian Juliasni Kamai, Juandi, Juliano, Asa Yeriko, Sawaran, Aurele, Armelita Elmidu, Pelopeli, Abigail, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang sama menikmati berkat Tuhan. Sekalipun saya terbatas untuk menyebutkan satu persatu namanya, kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya. Bersyukur bersama dengan keluarga Bartolomeus Basri atas berkat Tuhan yang dialami. Bersyukur bersama dengan keluarga Perlikona atas kesembuhan anak kekasih Kai Pedora. Bersyukur bersama dengan kekasih Ibu Delima atas berkat kesembuhan dan juga kesaksian keluarga, berkat-berkat Tuhan yang terus dialami dalam kehidupan keluarga. Menopang dalam doa beberapa keluarga kekasih kita dalam pergumulan karena sakit penyakit sampai pada saat ini. Di antaranya ada Abraham Kambuno, Yunus Tanabasa, Yakub Sitopan, Nersi SP, Yudhistira, Adiyatma, dan istri dari Pak Mas Agung. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah minggu karunia-Mu ini. Kebenaran firman-Mu memberkati kami. Sungguh tidak sederhana secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri. Kita bersyukur menikmati persekutuan di minggu karunia Tuhan ini.
Sebelum kita dikutus untuk kembali dengan tugas tanggung jawab menjadi saksi-saksi Kristus, menjadi saluran berkat, mari bawa penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Pujian berserah kepada Yesus. Percaya bahwa kasih Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Hari esok, minggu yang akan datang, semua ada dalam rahasia Tuhan. Satu pengharapan kita bahwa kasih Tuhan tidak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Sebagai jaminanmu, angkat hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kebaktian kita, diucapkan terima kasih kepada kekasih Ibu Pendeta Aslinda Komong STH yang sudah menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat yang melaksanakan kebaktian pada minggu pagi hari ini, dan kepada seluruh sidang jemaat yang mengambil bahagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mengakhiri kebaktian kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 pada ayatnya yang pertama.